Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah kok pada sehat semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Mana Farhan? Farhan, ada Farhan. Tumben Farhan masuk. Gimana kabarnya Farhan? Baik ya, alhamdulillah. Oh, ibu baik kok, baik. Cuma ibu agak lapar aja nih sedikit. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau tunjuk siapa ya untuk memimpin doa? Adam deh, Adam. Adam udah siap? Siap dong. Ayo dong, pimpin doanya sekarang ya. Iya. Hmm. Ya, terima kasih Adam. Ya baik anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Apakah sudah siap? Siap dong ya, udah pada belajar kan semuanya? Udah dong, ibu yakin anak-anak ibu mah pinter-pinter. Iya, untuk pertemuan pada kali ini, ibu akan menjelaskan materi mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelumnya akan ada project nih buat anak-anak semuanya. Jadi, setelah nanti ibu menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, nanti ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok bagian untuk nantinya melakukan project, yaitu memerankan bagaimana sih kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, nanti setiap kelompoknya itu ada bagiannya masing-masing. Ceritanya, misalnya kelompok 1 akan memerankan bagaimana kedatangan Belanda ke Indonesia, kelompok 2 bagaimana menerangkan kedatangan Inggris, kelompok 3 menerangkan bagaimana kedatangan Jepang, seperti itu ya. Baik, cukup dipahami untuk proyeknya nanti? Sudah cukup dimengerti? Cukup, alhamdulillah. Ya anak-anak, kita langsung aja masuk ke materi pada kali ini, yaitu mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu kolonialisme? Tahu? Renaldi tahu? Tanya. Ada yang tahu? Belum ada ya? Baik, ibu akan jelaskan ya. Jadi kolonialisme itu adalah penguasaan oleh suatu negara atau daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Nah, untuk imperialisme, apakah ada yang tahu? Coba yang tahu acungin tangan. Iya Puni, apa coba? Iya, betul sekali. Nah, jadi imperialisme itu adalah sistem di mana politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan yang besar. Itu tadi pengertian dari kolonialisme dan imperialisme ya anak-anak. Nah, untuk kalau misalnya latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme itu sendiri, apa ada yang tahu? Jadi sebenarnya latar belakang munculnya kolonialisme dan imperialisme itu sudah ada sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia, dan akhirnya tuh datang ke Indonesia. Nah, hal itu tuh sebenarnya dilatar belakangi oleh terjadinya perang salib dan juga jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453. Nah, selain itu, latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia adalah antara lain adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Nah, jadi bangsa Eropa itu datang ke Indonesia ini untuk menakluki agama-agama Islam untuk berubah menjadi agama-agama yang mereka anut gitu kan. Karena kan mereka tahu bahwasannya di Indonesia sendiri, di Nusantara itu masih banyak masyarakat seperti kita yang beragama Islam. Lalu yang kedua itu ada jatuhnya Konstantinopel. Nah, yang tadi itu latar belakang utamanya. Jadi ibu kotanya itu, imperium itu jatuh ke tangan dinasti Utsmani Turki. Nah, yang ketiga itu adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan dunia lain. Lalu yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang kaya sekali akan rempah-rempah. Nah, sedangkan mereka, negara-negara Eropa itu kan negara-negara yang musim tropisnya tuh dingin ya, subtropis dingin. Maksudnya dapat iklim yang dingin. Dan itu butuh sekali penghangat. Nah, sedangkan mereka itu minim akan rempah-rempah. Jadi mereka ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah untuk diperjualbelikan di negaranya, seperti itu.
Terus juga mereka ini termotivasi ya dari kisah penjelajahan si Marco Polo pada tahun 1254 sampai dengan 1324 yang menjelaskan tentang seorang pedagang dari Venesia, dari Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Lalu yang keenam itu ada ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, kan sebenarnya tujuan awal bangsa Eropa ke Indonesia itu kan untuk mencari rempah-rempah. Namun karena mereka pas datang ke Indonesia tuh kayak ngelihat banyak potensi yang besar nih untuk kekayaan mereka. Akhirnya dari tujuan mencari rempah-rempah itu berubah menjadi ingin menguasai dan menjajah, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh ada ambisi 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, untuk proyeknya Ibu akan bagi 3 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok 1 menjelaskan mengenai apa aja sih menjelaskan mengenai nah itu tadi anak-anak penjelasan dari Ibu mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu sendiri. Nah ya, kita akan mulai proyeknya ya untuk memerankan bagaimana sih kedatangan Belanda, Inggris atau Jepang ke Indonesia. Nah, untuk kelompok 1 akan kebagian mengenai Belanda ya. Kelompok 2 tadi Inggris, dan kelompok 3 tentang Jepang. Nah, nanti akan Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian membuat skenarionya. Lalu akan Ibu kasih waktu 15 menit juga untuk kalian latihan bagaimana memerankan proses terjadinya bangsa-bangsa tersebut masuk ke Indonesia. Siap? Siap. Waktunya dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Ya, waktunya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 memerankan pertunjukannya. Baik, teman-teman yang lain perhatiin ya. Terus kalau bisa kalian juga menilai nih. Kalian kan juga harus tahu. Ya, yeay. Terima kasih kelompok 1. Hebat. Sudah cukup menarik dan menakjubkan. Ya, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Kelompok 3 siap-siap ya, harus lebih bagus nih dari kelompok-kelompok sebelumnya. Tapi ini semua udah bagus-bagus sih. Ayo kelompok 2 dipersilakan. Ya, beri tepuk tangan juga buat kelompok 2. Hebat, kalian semua hebat. Semua kelompok 3, ayo dipersilakan kelompok 3. Harus lebih bagus loh ya. Harus lebih, kan kalian udah ngeliat nih teman-teman yang lain, kalian juga harus lebih percaya diri, ya kan? Ya, silakan. Ya, beri tepuk tangan juga buat kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita juga berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan dan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.